Baiklah, di sini saya akan bahas beberapa keuntungan dan kerugian kita memakai pinjaman online ini, oke? Nah, di sini kalau seandainya kita berbicara keuntungan, sudah pasti keuntungan kita itu mendapatkan pinjaman dari aplikasi, baik pun itu legal resmi OJK ataupun ilegal tidak resmi OJK. Kalau kita memakai pinjaman resmi OJK yang berizinkan OJK, sudah pasti kita mendapatkan potongannya itu tidak sebesar yang tidak resmi atau ilegal. Kalau seandainya kita contohkan meminjamkan 1 juta, sudah pasti kita mengembalikan lebih dari 1 juta, tetapi bunganya tidak terlalu besar seperti di aplikasi yang ilegal. Tetapi sama saja, yang namanya pinjaman online itu pasti bunganya akan terus menaik, oke? Menaik walaupun seandainya dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Sudah banyak contoh orang-orang yang sudah meminjamkan pinjaman online itu dari hutangnya 1 juta sampai ke 6 juta rupiah. Seperti itu, secara terus-menerus akan menaik, melonjak bunganya sampai-sampai orangnya tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman itu, oke? Apalagi yang berhubungan sama ilegal, tetapi saya yakin di sini hampir 80% yang minjam pinjaman online di ilegal itu tidak ada yang bayar, oke? Kenapa? Karena sudah banyak saya survei di beberapa orang di beberapa media sosial yang mengatakan kalau seandainya sudah meminjam pinjaman online di aplikasi ilegal, dia tidak akan membayarkannya lagi. Jadi kalau aplikasi ilegal itu hanya mencuri data para nasabah ataupun para peminjam-peminjam yang lagi kepepet, oke? Tetapi berbalik, seandainya ketika kita meminjam pinjaman online di aplikasi yang resmi OJK atau yang sudah berizinkan OJK, mereka memang memakai data kita memakai KTP ketika meminjam, tidak ada agunan. Habis itu kita foto selfie siapa kita, habis itu barulah diverifikasi, setelah itu baru dicairkan atau disetujui atau di-ACC, oke? Nah, di sini kalau seandainya mereka sampai menyebarkan data, mereka bisa dicabut izinnya sama OJK. Jelas sekali OJK sangat keras kepada pinjaman online yang legal atau resmi, oke? Semua peraturan sudah diatur ketat, dan para nasabah juga tidak boleh meminjam pinjaman online kepada aplikasi legal lebih dari 3 aplikasi. Tetapi banyak sekali kasus sekarang yang melebihi 3 aplikasi, oke? Berdasarkan peraturan OJK PO nomor 2019, tidak boleh para nasabah lebih dari 3 aplikasi. Tetapi nyatanya di lapangan lebih banyak orang meminjam pinjaman online di aplikasi legal lebih dari 5, bahkan ada yang sampai 8 sampai 10 aplikasi masih di ACC sama pinjaman online, oke? Tidak tahu kenapa, apa mereka melanggar ataupun mereka memang sengaja menjebak para nasabah supaya terjerat pinjaman online kepada mereka, oke? Karena tidak sedikit juga orang-orang Indonesia yang terjebak pinjaman online ini tidak bisa keluar. Dengan dampak seperti ini, banyak sekali yang sampai menjualkan aset-asetnya, meminjamkan hutang sana sini hanya untuk menggali lubang tutup lubang, meminjamkan ke aplikasi satu, habis itu minjam lagi ke aplikasi satu, sampai aplikasinya numpuk sampai 10 lebih aplikasi. Sangat-sangat berbahaya, oke teman-teman. Jadi tolong hati-hati berhadapan sama pinjaman online. Tidak ada solusi selain diri kita sendiri. Pinjaman online ini sama saja seperti judi online, akan ketagihan karena mereka bisa menaikkan limit teman-teman. Yang awalnya meminjam pinjaman online itu 1 juta, habis itu naik 1.500.000, naik lagi 2 juta, naik lagi 2,5 juta, habis itu naik sampai 3 juta, bahkan sampai 10 juta, bahkan ada sampai limitnya sampai 50 juta. Setelah dilunaskan, mau kita lunaskan, ternyata pinjaman online setelah dilunaskan tidak mencairkan limit lagi. Banyak sekali orang yang terjadi seperti itu. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa bang pinjaman online padahal mereka resmi OJK, kenapa mereka tidak mencairkan limitnya kembali? Itu adalah trik, oke? Trik dari para pinjaman online supaya Anda digulung habis-habisan, digulung-gulung habis itu. Setelah mereka narik semuanya, habis itu Anda mau pinjam tidak bisa kembali. Karena kenapa? Mereka mungkin akan tahu bahwa kalau seandainya dicairkan dengan limit yang besar, Anda tidak akan bayar lagi. Jadi lebih baik mereka tutup limitnya supaya Anda tidak meminjamkan lagi, oke? Jadi mereka istilahnya itu kalau di judi online, mereka sudah menang dari uang yang Anda pinjamkan.
sudah berkali-kali lipat mereka menang atau dapat keuntungan meraup dari para nasabah. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada memakai pinjaman online, jangan sampai kecanduan. Saya harap seperti itu, karena banyak sekali dampaknya orang-orang yang sudah terjerat pinjaman online ini sama seperti terjerat judi online. Jadi teman-teman semua, saya harapkan mulai hari ini tetap fokus kerja, carilah kerjaan yang halal, yang baik dan benar, supaya kita lepas dari jeratan pinjaman online. Walaupun mudah mereka mencarikan uang, itu hanyalah trik mereka untuk menggulung teman-teman semua, oke? Jadi mulai hari ini stop pinjaman online. Bagi yang belum, jangan sampai kalau yang ada pinjaman secepatnya diselesaikan. Kalau tidak mampu lagi selesai, silahkan digalbaikan saja. Oke, itu saja masukan dari saya. Semoga saya teman-teman semua bisa ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Oke, silakan subscribe dulu channel ini dan like-nya biar saya tambah semangat memberikan informasi terbaru dan memberikan apa-apa yang terbaru tentang pinjaman online. Oke, ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.